Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini memerangi kezaliman dan kemungkaran. Memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala jika manusia di dunia ini melakukan suatu kezaliman. Namun demikian bukan berarti Allah menciptakan manusia untuk berbuat kezaliman. Naluri melakukan zalim bukan datangnya dari Allah, tetapi datangnya dari diri manusia itu sendiri. Sebab Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal dan hidayah, serta emosi dan nafsu. Bahkan setelah manusia itu tercipta, Allah telah memberikan tawaran siapa yang mau menerima amanah dan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata manusia yang mau menerimanya, dan karena manusia tidak dapat menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakanlah manusia yang zalim itu. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah membeberkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung, maka semua dengan enggak memikul amanah itu dan menekan khawatir akan mengkhianati, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu hanya mengkhianati diri sendiri atau tidak, zalim dan amat sangat bodoh. Ini kalau kita melihat kezaliman, ya kan? Karena ada beberapa yang kita harus melakukan, jangan sampai kita menzalimi diri sendiri. Lalu kemudian karena bertingkat, jawaban orang yang berpaham soal materialistis, sosialisasi dan lain-lain misalnya, akan mengatakan bahwa otak manusia lah yang semakin hebat. Padahal hakikatnya penemuan dan kehebatan dasarnya adalah karena adanya kezaliman dan kerusakan, dan kezaliman akan terjadi kerusakan. Karena kerusakan itu memaksa otak dan akal untuk membiarkan terus-menerus dan larut, maka terjadi adalah pemusnahan. Kalau kita melihat ada beberapa, ya kan, kita melihat itu ada beberapa ayat, ya. Kalau kita melihat tentang kezaliman, karena kalau kita melihat zalimnya Nabi Yunus lari dari perjuangan, kalau kita melihat juga di dalam surat Anbiya ayat 87, lalu kemudian zalimnya manusia secara keseluruhan juga dari Al-Ahzab ayat 72 dan seterusnya. Karena kita perlu tahu, memahami kezaliman itu untuk apa yang dikatakan zalim. Bagaimana memerangi yang namanya kezaliman? Zalim itu artinya menganiayai ataupun kegelapan yang penetapannya dan kemudian bukan pada tempatnya. Ini yang kita lihat, ya. Lalu kemudian kalau kita mau melihat bahwa untuk mengetahui kehancuran sekaligus mencari jalan
memperbaiki, membawa kemajuan. Karena kenapa? Kezaliman ini yang diperbaiki akan membawa kemajuan. Kezaliman yang dibiarkan berpanjangan akan membawa kehancuran. Hanya dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memerangi kezaliman. Maksudnya dalam arti ialah hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala semua kezaliman akan dapat diperangi, ya kan? Karena kalau kita mau lihat kezaliman Nabi Adam dihadapi dengan zikir dan doa, Rabbana zalamanna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu perlu lihat itu. Ya Tuhan kami telah aniaya diri sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi dan hancur. Lalu kemudian kita melihat lagi dari kezaliman Nabi Musa dihadapi dengan zikir dan doa. Ya, Rabbi inni salamtu nafsim fafirli. Coba kita lihat itu. Artinya Tuhan sesungguhnya aku telah aniaya diri sendiri, maka ampunilah aku. Kalau kita mau lihat ya. Lalu kemudian ada beberapa, termasuk kezaliman yang dilakukan seperti Nabi Yunus yang menghadapi dengan zikir dan doa. Dia hadapi semua zikir dan doa. Beliau berdoa. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya diri sendiri. Ini kita melihat ya. Karena bermacam-macam yang namanya sifat kezaliman. Kalau kita melihat ya, kezaliman kepada akal, syirik, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap itu sebagai kebodohan, ya. Zalim kepada ibadah, misalnya bid'ah beribadah tanpa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zalim kepada diri sendiri, berbuat keji dan mungkar, mengkhianati diri sendiri maupun masyarakat dan lain-lain. Kita jauhkan semua itu, jangan sampai kita menzalimi. Kezaliman harta, menumpuk-numpuk harta yang tidak mau mensedekahkan, lalu kemudian sengsara kepada rakyat kita atau tidak, orang-orang yang tidak mampu, ya. Kezaliman kepada hawa nafsu, memperturutkan selera nafsu, zalim kepada pergaulan berzinaan dan sejenisnya, maka suka fitnah, bermusuh-musuhan. Zalim kepada nikmat, tidak pandai bersyukur dan tidak pandai bersabar. Ini yang kalau kita mau lihat beberapa kezaliman. Makanya kita minta kepada Allah jauhkan semua itu. Jangan sampai kita menzalimi orang, ya, jauhkan itu. Karena butuh kesabaran. Ya, karena namanya manusia pasti diberikan suatu ujian. Tetapi ujian inilah kita menuntut agar supaya kita melakukan dengan kesabaran. Karena orang sabar inilah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau lihat. Dan kemudian karena keimanan dan ketakwaan tidak mungkin bisa memerangi kezaliman kalau tidak ada iman dan takwa. Makanya perlu ada nilai-nilai iman di hati kita. Kita tanamkan nilai-nilai iman ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sifat kejujuran perlu juga kita pakai. Coba kalau kita lihat, karena kejujuran ini ya, kejujuran ini membawa keberkahan. Keberkahan ini membawa ketenangan. Ini kalau kita mau lihat, makanya perlu adanya nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita lihat. Makanya kita harus pandai menjaga, jangan sampai kita berburu sangka atau tidak menzolimin orang, itu jauhkanlah. Kan? Kalau kita mau lihat, karena ada beberapa solim-solim yang selalu dianiaya, ya kan? Misalnya kita ambil contoh, aniaya akal itu berbentuk syirik, aniaya ibadah dianggap itu bid'ah, ya kan? Aniaya diri suka berbuat keji dan mungkar. Ini banyak. Aniaya harta suka menumpuk-numpuk harta, itu banyak sekali kezaliman-kezaliman yang kita hadapi, ya kan?
Sampai bisa terjadi kezaliman kalau kita mau lihat itu bisa menjadi 20, 30 kalau kita mau baca semuanya yang namanya kezaliman, ya kan? Karena seperti kalau kita melihat kezaliman itu termasuk menyayangi, ya, kita melihat hal itu. Jangan sampai kita berburuk sangka atau tidak menzalimi seseorang. Kita selalu berdoa kepada Allah. Kita butuh kesabaran, ya. Lalu kemudian setelah itu nanti karena mengingat waktu, nanti saya akan berbicara atau tidak memberikan arahan, karena ini tadi ada beberapa teman-teman menyampaikan bahwa mau tanya jawab. Saya pikir karena mengingat waktu sudah mau masuk hampir jam 6. Nanti saya akan lanjutkan tentang masalah perjuangan yang dilakukan Nabi Yunus, ya, kita melihat termasuk misalnya Nabi Musa, itu semua ada perjalanan-perjalanan. Jadi kita nanti memberikan satu perjalanan, misalnya kisah-kisah yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Yunus, itu kan ada di situ, ada timbul seperti munculnya kezaliman, akhirnya beliau berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bahas satu persatu, ya. Demikianlah penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.